Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar dan teman-teman saya yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana. Oke, mungkin sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Nuriza Berlianti. Saya Radistri Sapana Asmani. Saya Tasya Fauzia. Oke, mungkin sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Nuriza Berlianti. Saya Radistri Sapana Asmani. Saya Tasya Fauzia. Masuk ke pembahasan, di sini kita akan membahas 5 subbab materi. Yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana. Yang kedua ada pengelolaan sarana dan prasarana. Yang ketiga ada pentingnya sarana dan prasarana. Yang keempat ada tantangan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada solusi sarana dan prasarana. Oke, di sini pengertian dari sarana dan prasarana itu merupakan sumber daya yang memainkan peran penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Untuk sarana pendidikan itu mencakup segala alat, bahan, dan fasilitas yang digunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar seperti alat tulis, komputer, dan perangkat multimedia lainnya. Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas fisik yang mendukung keberlangsungan kegiatan dari pendidikan itu, seperti bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta sarana olahraga. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini ada 4 tahapan utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini setiap sekolah itu dengan dukungan dinas pendidikan harus mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, ini mencakup prasarana ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Lalu yang kedua itu ada pengadaan. Proses pengadaan itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan kebutuhan kita di sekolah. Lalu yang ketiga itu ada pemeliharaan. Tindakan pemeliharaan preventif itu dapat mengurangi resiko kerusakan yang lebih besar di masa depan. Dan ini melibatkan siswa, staf dalam menjaga kebersihan dan kerapihan di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat itu ada pemanfaatan fasilitas pendidikan secara efektif. Kita bertanggung jawab untuk merencanakan, mengadakan, dan memelihara berbagai fasilitas agar selalu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada pentingnya sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana dan prasarana yang baik dan memadai itu sangat penting dalam pendidikan karena yang pertama itu menunjang proses pembelajaran. Sarana yang lengkap itu dapat membantu siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Lalu yang ketiga itu ada memfasilitasi perkembangan teknologi. Dengan adanya sarana teknologi seperti komputer dan internet itu dapat memfasilitasi perkembangan pembelajaran yang berbasis teknologi. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, pengelolaan pendidikan itu dapat dilakukan secara lebih efisien. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan itu akan meningkat jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Lalu yang keenam itu ada membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya jika didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Ketujuh
itu ada mendukung pengembangan minat dan bakat. Adanya berbagai macam sarana dan prasarana itu dapat mendukung pengembangan minat dan bakat siswa. Lalu yang terakhir itu ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya ada tantangan dan solusi dari pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada tantangan pengelolaan sarana dan prasarana itu yang pertama keterbatasan anggaran. Jadi kurangnya dan keterbatasan anggaran itu seringkali menjadi kendala utama yang mana dapat menghambat pengelolaan sarana dan juga prasarana. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan peralatan yang ada menjadi kurang optimal sehingga proses belajar itu tidak efektif. Yang kedua ada fasilitas yang terabaikan. Nah, sarana dan prasarana yang telah digunakan selama bertahun-tahun itu pasti akan mengalami kerusakan ataupun juga keusangan. Nah, jika hal tersebut tidak diperhatikan dan juga diabaikan, maka akan semakin sulit untuk sistem pembelajaran berjalan secara efektif. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Jadi keterbatasan ini dapat mengakibatkan kurangnya keterampilan dan juga pengetahuan dalam pengelolaan sarana dan prasarana karena sumber daya manusianya kurang akan keterampilan dan juga pengetahuannya. Nah, sehingga akan berdampak pada ketidakefisiensi pada manajemen pengelolaan sarana dan juga prasarana. Selanjutnya ada kebijakan yang kompleks. Jadi kompleks di sini dimaksudkan adalah rumit atau sulit sehingga jika perizinan itu proses perizinannya rumit ataupun sulit, hal itu akan menghambat upaya pengembangan atau pembangunan dari pengelolaan sarana dan juga prasarana. Nah, hal ini mengakibatkan penundaan yang berdampak pada efektivitas pengelolaan infrastruktur. Nah, kalau tadi ada tantangan, sekarang ada solusi dari keempat tantangan yang sudah dijabarkan tadi. Jadi yang pertama itu ada optimalisasi anggaran. Nah, tantangannya itu kan tadi keterbatasan anggaran itu dapat dioptimalkan dengan mengoptimalisasi anggaran. Jadi optimalisasi itu dilakukan dengan menganalisis biaya dan juga manfaat secara berkala untuk memastikan setiap alokasi dana itu digunakan secara efisien. Nah, hal ini dapat diterapkan melalui evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran yang akan digunakan untuk membantu proses pembelajaran sehingga diutamakan dalam skala prioritasnya. Selanjutnya ada perencanaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Jadi kalau tadi tantangannya itu fasilitas yang terabaikan itu bisa diatasi dengan melakukan perencanaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Jadi dengan membuat perencanaan itu dapat diimplementasikan dengan menyusun rencana terlebih dahulu yang mencakup jadwal pemeliharaan serta evaluasi kondisi infrastruktur untuk memantau kondisi sarana dan prasarana itu sudah baik atau buruk. Selanjutnya ada program pelatihan sumber daya manusia. Jadi tadi kurangnya atau keterbatasan sumber daya manusia yang kurang terakhir itu dapat diatasi dengan melakukan program pelatihan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang kurang terampil ataupun kurang pengetahuan itu bisa mengikuti program tersebut. Nah, contohnya kayak programnya itu program workshop ataupun seminar yang mana hal tersebut berhubungan dengan pengelolaan sarana dan juga prasarana. Selanjutnya yang terakhir ada implementasi kebijakan yang mendukung. Nah, tadi kebijakan itu kan kompleks dan juga rumit. Nah, hal ini bisa diatasi dengan membuat kebijakan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, sehingga dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses juga layanan serta mengurangi hambatan yang mana hambatan tersebut dapat mengakibatkan penghambatan kemajuan dan juga perkembangan sarana dan juga prasarana. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kita membuka sesi tanya jawab dari setiap kelompoknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1 silakan.
Baik, izin masuk semuanya. Saya Kartika dari kelompok 1. Pertanyaannya itu menurut kelompok 9, apa kelebihan dan kekurangan dari sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia? Bagaimana cara kalian untuk menunjang kekurangan tersebut agar lebih baik ke depannya? Terima kasih. Izin bertanya, saya Torik Alfi Jamil, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kebijakan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seringkali tidak merata. Menurut kelompok 9, apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan, dan serta berikan saran yang dapat kelompok 9 berikan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Kalian aku Lydia dari kelompok 3. Saya ingin bertanya ke kelompok 9, bagaimana sih cara mengatasi kendala anggaran dalam pembangunan dan perawatan sarana serta prasarana pengelolaan pendidikan? Terima kasih. Untuk Baik, perkenalkan saya Lydia dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Terima kasih. Baik, izin masuk. Nama saya Mika, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin ya, kalau dalam pengadaan itu harus transparan dan akuntabel. Nah, kira-kira bagaimana sih langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pengadaan sarana dan prasarana di suatu institusi? Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ratu Samilia dari kelompok 6. Izin bertanya, jadi sejauh mana keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam membantu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, dan bagaimana model kerjasama yang ideal antara sekolah, pemerintah, dan sektor swasta? Terima kasih. Oke, saya Hikmah dari kelompok 7. Izin bertanya, sejauh mana pengawasan dan pengendalian berperan dalam menjaga kualitas sarana dan prasarana? Oke, terima kasih. Izin diri, nama saya Adam dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, dalam hal penghapusan atau penggantian sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai, bagaimana sekolah menentukan prioritas dan prosedur yang tepat agar tidak mengganggu proses belajar mengajar? Ya. Boleh diulang? Dalam hal penghapusan atau penggantian sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai, bagaimana sekolah menentukan prioritas dan prosedur yang tepat agar tidak mengganggu proses belajar mengajar? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana sih peran sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Perkenalkan, nama saya Marekan dari kelompok 11. Pertanyaannya, apakah dalam implementasinya kebijakan ini mempertimbangkan perbedaan kebutuhan sarana dan prasarana di daerah perkotaan dan pedesaan? Jika ya, bagaimana perbedaan tersebut diakomodasi? Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Romarito. Izinkan saya bertanya untuk kelompok 9. Pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan perbedaan tajam dalam kualitas sarana dan prasarana antara kebijakan pemerintah dalam program digitalisasi sekolah? Apakah cukup realistis jika melihat keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, yang dimana contoh nyatanya banyak sekolah di Papua dan Kalimantan yang bahkan tidak memiliki akses internet dan listrik yang memadai? Apakah kebijakan digitalisasi tanpa penguatan infrastruktur fisik adalah langkah yang prematur? Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian dari kelompok 13. Izin bertanya, bagaimana program pelatihan sumber daya manusia untuk pengelolaan sarana dan prasarana diimplementasikan di sekolah-sekolah dengan sumber daya yang memadai? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 14. Pertanyaannya, mengapa penting menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui sarana dan prasarana dalam pendidikan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua atas pertanyaannya. Mungkin kita diskusikan terlebih dahulu sambil menunggu kelompok kita diskusi. Mungkin bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Oke, karena kami sudah berdiskusi
berdiskusi bersama terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan dari 3 kelompok. Pertanyaan pertama dari kelompok 14. Tadi dari kelompok 14 bertanya, mengapa penting menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui sarana dan prasarana dalam pendidikan? Menurut kami, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif melalui sarana dan prasarana sangat penting karena hal ini berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Sarana yang memadai seperti perangkat teknologi, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain dapat mendukung siswa dalam memahami materi dengan baik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk prasarana yang baik dan nyaman seperti ruang kelas yang bersih, pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan konsentrasi dan motivasi siswa. Mungkin untuk pertanyaan yang lainnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Itu boleh di-print ya? Boleh di-print. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi tadi sudah dibahas ya solusinya, yaitu dengan cara mengoptimalisasikan anggaran tersebut. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melihat standar prioritas suatu kebutuhan atau menilai kebutuhan yang paling mendesak dan juga melihat bagaimana kebutuhan tersebut memiliki dan memberikan dampak yang besar. Nah, sehingga walaupun anggarannya terbatas, tetapi anggaran tetap dialokasikan dengan tepat. Nah, tetapi jika benar-benar anggarannya terbatas, dapat melakukan kerjasama dengan suatu lembaga swasta atau pemerintahan guna mengoptimalkan anggaran dalam pengelolaan sarana dan juga prasarana. Terima kasih, Bu. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari Pertanyaan dari kelompok 3 yang bagaimana cara mengatasi kendala anggaran dalam pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana. Mungkin untuk mengatasi masalah ini kita perlu membuat skala prioritas yang mana kebutuhan apa yang paling penting, dan mungkin kita juga bisa merencanakan pembangunan itu secara bertahap. Kita juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terkait. Juga kita bisa mencari tahu gitu terkait bantuan dana dari pemerintah. Apakah sudah cukup? Ya, mungkin karena 3 pertanyaan sudah kami jawab, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan materi kita yaitu sarana dan prasarana pendidikan adalah sumber daya penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Sarana meliputi alat, bahan, dan fasilitas yang digunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Prasarana mencakup fasilitas fisik pendukung seperti bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga. Pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dapat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di Indonesia, pengelolaan sarana dan prasarana merupakan aspek yang krusial yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Proses pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana ini melibatkan 3 pihak utama, yaitu siswa, guru, dan sekolah. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.